Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, warga jemaat GKJW Kedung Kandang dimanapun panjenengan berada. Bersyukur hari ini kita akan bersama masuki ibadah keluarga kita. Hari ini kita menghayati pekan unduh-unduh. Oleh karena itu biarlah hari ini kita boleh bersama membangun ibadah keluarga. Bersama dengan keluarga kita masing-masing, mari kita bersama menghayati ibadah kita hari ini. Mari kita sambut ibadah hari ini dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 326, bait yang pertama. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama menyatukan hati di dalam saat yang teduh kita masuki ibadah hari ini. Ibadah keluarga di dalam kami menghayati pekan unduh-unduh di gereja Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang. Di dalam kami juga menghayati bulan keluarga ini ya Tuhan. Kami lakukan dan kami hayati hanya di dalam anugerah dan rahmat, pertolongan, kasih dan cinta dari Allah yang kasih setianya senantiasa membuat kami bersyukur hari lepas hari. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa beserta kehidupan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama sambut dengan menyanyi bersama dengan penuh sukacita dengan keluarga kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318, bait yang pertama dan kedua, sebagai komitmen kita bersama dengan keluarga kita. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau letakmu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandang
Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan setia, kami mengucap syukur atas segala cinta, anugerah, dan rahmat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau kami menghayati setiap hari pemberian-Mu, tentu kami tidak lepas di dalam ucapan syukur. Bapa, ampunkan kami jikalau seringkali kami jauh dari Tuhan. Dan saat ini biarlah di tengah kegalauan kehidupan kami masing-masing, di dalam setiap persoalan pergumulan kehidupan kami, dan juga di dalam kami menghayati syukur-Mu, biarlah saat ini kami akan bersama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi supaya apa yang boleh kami renungkan bersama hari ini, Tuhan sendiri yang menaburkan, Tuhan sendiri yang menumbuhkan di dalam setiap hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat yang ke-19 dan 20, tidak panjang. Mari kita bersama membuka Alkitab kita masing-masing. Bagi kita yang sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita akan bersama membacanya. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak kepada mereka. Lalu mereka melempar Paulus dengan batu dan menyeret keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, menggumuli kebenaran firman-Nya, dan hidupnya semakin diubahkan dari hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita sambut bacaan hari ini dengan bersama menyanyi dari rohani populer, Bapa Engkau Sungguh Baik. Diriku
Shalom Bapak Ibu dan Saudara, puji Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Melalui teks kita hari ini yang tidak panjang, ada sebuah kisah yang menarik yang coba dilakonkan melalui boneka jari yang demikian. Halo, selamat malam. Selamat berjumpa. Wih, senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Sudah lama sekali kita tidak bertemu kan? Kangen ke gereja, kangen menyanyi bersama, kangen mendengarkan firman Tuhan, kangen pokoknya. Sekarang aku akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita boneka ya. Jangan lupa ajak adik dan kakak. Jangan lupa untuk duduk tenang dan memperhatikan. Oke, selamat menonton. Suatu hari, suatu malam, di suatu desa. Tolong, kebakaran! Hei Molly, dengar tidak? Siapa yang berteriak malam-malam begini? Ya ampun, itu kan suara Manda, sepupu kita. Ada kebakaran. Bener, dia kebakaran. Ayo kita ke rumah Manda kalau gitu. Lalu Molly dan Caca berlari ke rumah Manda sepupunya. Ya ampun Manda, kok bisa begini? Bagaimana ceritanya? Ih, ceritanya nanti aja bisa nggak? Sekarang bantu aku menyirami api agar rumahku selamat. Iya, maaf ya. Sekarang, Molly, Caca, dan Manda sibuk memadamkan api. Karena bekerja sama, api itu akhirnya bisa padam. Untung kita cepat dan sigap. Rumah kamu jadi selamat ya Manda. Terima kasih ya Caca Molly. Oh iya Manda, kamu tidur rumahku aja malam ini. Kan di rumahmu pasti kotor. Besok kita bersihkan dulu, baru deh ditempati lagi. Iya deh Molly, aku nurut. Makasih ya, kalian memang keluargaku yang manis. Mereka semua masuk ke rumah Molly. Sebenarnya Molly dan Caca adalah kakak beradik. Manda adalah sepupu mereka. Manda lumayan terkejut karena di rumah Molly banyak sekali benda-benda yang bagus. Loh, ada apa ini? Banyak sekali barang-barang bagus. Apa kalian berjualan sekarang? Enggak lah Manda, malah kami beli semua barang ini. Aku capek bercerita. Coba deh Cak, kamu yang cerita. Begini loh Manda ceritanya. Hahaha, aku sedang mengadakan sayembara. Aku mau semua rakyatku ikut serta dalam lomba. Siapa yang mempersembahkan hiburan paling baik dan membuatku gembira adalah pemenangnya. Siapa yang menang akan disediakan hadiah berlimpah. Cepatlah Patih, sebarkan berita ini. Aku tidak sabar melihat rakyatku datang ke istana, menghiburku dan membuat hatiku gembira. Haha. Baik Raja, Patih akan mengumumkan sayembara ini. Kapan Tuanku Raja ingin mereka datang ke istana, Patih yakin akan banyak sekali rakyat yang ingin ikut berlomba. Secepatnya, kalau besok sudah ada yang datang mempersembahkan hiburan, itu akan lebih baik. Baik Raja. Nah, begitu ceritanya Manda. Makanya kami semangat sekali hari ini. Benda-benda ini semua untuk menghibur Raja. Kalian akan ngapain dengan benda ini? Kami akan memakai semua benda ini lalu bernyanyi.
Suara kami kan bagus. La 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 la, du di du di du. Bagaimana kalau ditambah dengan drama? Pasti tambah bagus deh. Wah iya, kamu kan suka bikin cerita. Lalu saat kami bernyanyi, kamu juga bisa mengiringi dengan surlingmu yang bersuara merdu itu. Wah, pasti Raja suka. Dan siapa tahu kita yang jadi pemenangnya. Besoknya, mereka bertiga datang ke istana. Mereka bersemangat mempersembahkan hiburan terbaik untuk sang raja. Dan benar seperti dugaanmu sebelumnya, mereka yang menjadi pemenangnya. Nah anak-anak, begitulah cerita boneka hari ini. Cerita tentang sebuah keluarga. Keluarga yang selalu bersama di dalam suka dan duka. Keluarga yang selalu bekerja sama. Biasanya, sebuah keluarga akan punya beberapa anggota yang punya keahlian sendiri-sendiri. Kalau dimanfaatkan dengan baik dan bisa bekerja sama, akan menjadi sebuah persembahan terbaik dan memenangkan hati Tuhan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah! Iya, Bapak Ibu Saudara, melalui boneka jari tadi kita boleh bersama melihat kisah sederhana tentang bagaimana kerjasama yang dibangun dalam keluarga itu. Selamat dari kebakaran karena saling membantu. Mereka bisa menang lomba di hadapan raja karena mereka mempersiapkannya dengan baik dan juga kerjasama antar keluarga untuk menghasilkan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah hal ini juga senada dalam bacaan kita hari ini? Bagaimana diwujud nyatakan cinta di dalam membangun persekutuan, bagaimana di dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kisah pengalaman Paulus dan Barnabas ini menarik. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca pada bagian ayat sebelumnya, dituliskan di mana Paulus dan Barnabas ada di kota Listra. Pada saat di Listra, Paulus menyembuhkan orang yang sakit, lumpuh, tidak bisa berjalan. Pada waktu Paulus bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu, Paulus dan Barnabas ternyata dianggap sebagai titisan dewa Zeus dan juga dewa Hermes. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentu ini kaitannya dengan paham paganisme, di mana mereka memahami tentang dewa-dewa. Tapi apa yang terjadi? Paulus dan Barnabas mengoyakkan pakaiannya dan merendahkan diri, seperti yang ditulis di ayat yang ke-14. Paulus dan Barnabas mewartakan kebenaran firman Tuhan, seperti di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Mereka mewartakan tentang kebenaran akan Allah yang hidup kepada orang banyak. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi? Datanglah orang Yahudi dari Antioquia. Mereka menghasut dan melempari Paulus dengan batu dan menyeret keluar kota seperti ditulis di ayat yang ke-19. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi dengan Paulus?
Pada saat Paulus dilempar batu, Paulus ditolak oleh orang banyak. Luar biasanya adalah Paulus mendapatkan dukungan, Paulus mendapatkan support system yang menarik seperti di ayat 20 itu. Murid-muridnya ada di sekitar Paulus mengelilingi dia. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Jadilah Paulus bangkit dan Paulus tetap melayani Tuhan, mau memberikan yang terbaik sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sampai hari ini, tentu harusnya itu menjadi ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini tentu setiap orang membutuhkan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berkata saya tidak perlu Tuhan, tidak. Semua orang pasti mengakui ada sebuah kekuatan adikodrati yang adalah Tuhan itu sendiri yang dibutuhkan oleh manusia. Namun selain itu Bapak Ibu dan Saudara, manusia juga membutuhkan sesamanya. Manusia membutuhkan orang lain. Ini menjadi fakta. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saat kita memiliki orang-orang yang terkasih, memiliki orang-orang yang terdekat, baik keluarga, baik sahabat, baik anak-anak, baik istri ataupun suami, saudara handetolan, semua tentu patut disyukuri kepada Tuhan atas anugerahnya itu. Bapak, Ibu dan Saudara, keluarga dan orang-orang yang mencintai kita, seperti halnya para murid Paulus, mereka adalah support system yang ada di sekeliling kita. Mereka adalah support system yang menghasilkan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak, Ibu dan Saudara, jikalau kita sudah dianugerahkan Tuhan, keluarga, saudara yang begitu mengasihi kita, biarlah itu semua boleh menjadi sarana untuk kita bersyukur dan juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama halnya dengan cerita panggung boneka tadi. Bagaimana kerjasama yang baik di tengah keluarga kita bersama dengan orang-orang yang begitu mencintai kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu maka biarlah kita di tengah persekutuan Majelis Daerah Malang 1, kita menjadi satu keluarga besar yang hendaknya kita boleh saling menjadi support system, satu dengan yang lain, boleh saling menolong, boleh saling menopang. Dan oleh karena itu biarlah seperti halnya Paulus dan juga para murid, kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan di tengah pelayanan kita, sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Mari kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama masuk di dalam saat yang teduh. Mari kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi suluh bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama mengumpulkan ucapan syukur kita. Dengan penuh sukacita, mari kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan dengan didasari atas kebenaran firman Tuhan. Diambil dari 1 Tawarikh pasalnya yang ke-16 ayat 29 dan 30. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur kita, sambil kita bersama menyanyi dari nyanyian Kidung Baru, nomor 133 bait yang ketiga saja. Syukur
Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati kita di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami hari ini ya Bapa, melalui persembahan syukur yang telah kami kumpulkan bersama, biarlah boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami percaya seluruh kehidupan kami ini adalah milik Tuhan, sehingga apa yang boleh kami haturkan hari ini, boleh kami haturkan dengan penuh ketulusan dan sukacita hati kami. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan persembahan kami di dalam kami menghayati pekan unduh-unduh di gereja Tuhan, di GKJW Jemaat Kedung Kandang ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap ungkapan syukur yang boleh kami haturkan. Kami menyerahkan panitia pekan unduh-unduh, biarlah Tuhan menyertai, sehingga di dalam prosesnya mulai tanggal 12 sampai tanggal 19 nanti, semua boleh berjalan baik, lancar, dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang. Kiranya Tuhan Engkau anugerahkan kekuatan, anugerahkan kesehatan, Tuhan anugerahkan damai sejahtera, dan terlebih lagi sukacita di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami percaya tuntunan tangan Tuhan semakin nyata dari hari lepas hari bagi kami, gereja kami, dan juga harapan kami untuk gereja Tuhan ke depan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh anak-anak warga jemaat Tuhan, warga dan juga yang saat ini baik yang ada di Kota Malang, yang ada di luar Kota Malang ataupun bahkan di luar negeri. Kami mendoakan mereka, biarlah kami juga boleh tetap Tuhan dekatkan melalui doa dan harapan kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami masing-masing, kami bersyukur untuk sukacita kami. Terima kasih Bapa. Di tengah pergumulan yang ada, jangan biarkan kami tergeletak, namun biarlah kami boleh bangkit dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah kami juga boleh lebih kreatif, kami boleh tetap Tuhan kuatkan, dan juga yang sakit, yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan di dalam Kristus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Amin. Bapak Ibu warga jemaat Tuhan dimanapun panjenengan berada, mari kita bersama mengakhiri ibadah keluarga kita hari ini. Bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 329, bait yang pertama dan ketiga.
Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tinggal sertaku hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temui, Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dia tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Mari kita meneduhkan hati kita sambil kita bersama menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu. Saat ini kami akan melanjutkan kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan, dan kami senantiasa memohon kekuatan dan berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dan damai sejahtera, penuh syukur bagi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kiranya senantiasa tercurah bagi kehidupan saudara di dalam Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, senantiasa nyata atas kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.